Aku memasuki area proyek bersama 5 orang teman seprofesi yang masing-masing memegangi 1 orang anak kecil. Kelima anak tersebut berusia sekitar 6 hingga 8 tahun. Malam itu sekitar pukul 10 malam, aku menghadap pimpinan proyek. Dan sesaat setelah aku memasuki area proyek pembangunan jembatan itu, hanya dalam hitungan menit seluruh lampu di area proyek dinyalakan. Setelah beberapa jam yang lalu dimatikan karena pekerja proyek selesai lembur. Semua mesin dan peralatan pun dinyalakan. Suaranya bising. Dan aku meminta pada 3 orang pekerja proyek untuk tetap bekerja, membuat adu ancor dengan menggunakan mesin molen yang berkapasitas besar. Meskipun area proyek terang benderang, namun tetap tidak bisa dilihat dari luar karena tertutup oleh pagar seng yang mengelilingi area proyek. Bulan purnama malam itu menyaksikan saat anak-anak itu aku giring ke pemancangan tiang jembatan. Wajah yang masih lugu itu tampak basah akibat keringat ketakutan yang bercucuran. Kami menggiring anak-anak tersebut dalam keadaan terikat tangannya. Jujur, waktu itu batinku meronta, dan aku lihat wajah kelima temanku pun semuanya tegang. Tiang pancang jembatan yang sedang dikerjakan sudah 4 kali dipasang. Namun selama 4 kali pula tiang itu roboh tergerus air. Sementara tiang sebelah utara sama sekali tidak bisa dipasang karena area sekitar lokasi tiang selalu tergenangi oleh air sungai. Jika tiang pancang itu belum terpasang, maka tidak ada pekerjaan lain yang bisa selesai. Sebab tiang-tiang itulah yang akan menjadi penyangga badan jembatan. Beragam upaya telah dilakukan oleh pekerja maupun kontraktor proyek agar jembatan bisa dikerjakan dan selesai. Mulai dari memompa air sungai dengan mesin berkapasitas besar, hingga menggunakan tenaga ahli dan alat canggih untuk menanam tiang. Tapi semua usaha itu sia-sia. Tiang jembatan tetap tidak bisa terpasang, sementara batas waktu pengerjaan semakin mepet. Bulan lalu atasanku yang sebagai kontraktor proyek pekerjaan jembatan mendatangi seorang paranormal. Beliau sudah putus asa dengan berbagai upaya yang dilakukan selama ini, sehingga mencoba upaya yang di luar nalar. Paranormal itu mengatakan lokasi pembangunan jembatan tersebut merupakan salah satu lokasi keramat di sepanjang jalur pembangunan jalan tol ini. Untuk dapat membangun jembatan, penunggu lokasi itu akan meminta tumbal. Tumbal yang diminta bukan kepala kerbau seperti yang selama ini beredar di masyarakat. Akan tetapi tumbalnya berupa kepala 5 orang anak kecil yang masing-masing dipasang di 5 titik tiang penyangga jembatan tersebut. Atasanku kemudian menyuruh beberapa orang yang tak dikenal untuk mencari 5 orang anak kecil. Malam yang terang dengan cahaya bulan purnama penuh menjadi saksi perbuatan sadis yang aku lakukan bersama 5 orang rekan kerjaku.
Satu persatu anak kecil itu kami masukkan pada tiang pancang. Lalu kami mengecornya dengan campuran batu koral, semen, dan pasir. Terdengar lirih teriakan mereka di dalam tiang tersebut, namun segera menghilang karena tersamarkan oleh suara mesin yang menderu. Seakan sesak dadaku mendengar teriakan bercampur tangisan. Namun semua tetap kami lakukan demi pekerjaan. Campuran semen dan pasir yang dituang menghapuskan segala harapan anak-anak itu. Alasan kenapa kami tidak menggunakan kepala mereka saja, karena kami tak sanggup untuk memenggal kepala mereka, serta kami juga akan kesulitan membuang tubuh anak-anak itu. Makanya kami menimbun mereka utuh tanpa harus membunuhnya terlebih dahulu. Ada kejadian mistis setelah kelima anak tersebut selesai tertimbun cor. Langit yang semula cerah dengan cahaya bulan tiba-tiba tertutup mendung dan seakan memancarkan cahaya merah seperti percikan darah. Suasana malam pun terasa mencekam. Air sungai yang tadinya menggenangi area tiang pancang tiba-tiba menyusut entah kemana. Tiang-tiang pancang itu pun bisa berdiri tegak dengan kokoh. Aku dan 8 orang yang berada di area proyek malam itu merinding menyaksikan semua keanehan tersebut. Terlebih dengan tiba-tiba aroma wangi menyelimuti lokasi proyek, dibarengi dengan munculnya sosok wanita cantik di antara kelima tiang pancang jembatan yang baru saja kami cor tadi. Rambutnya panjang terurai, mengenakan gaun layaknya wanita Jawa. Sosok itu hanya diam dan memandangi kami tajam. Lalu dengan sekejap, sosok wanita itu menghilang lenyap. Segeralah kami mematikan seluruh mesin dan kembali pulang ke kontrakan yang disediakan oleh pihak kontraktor proyek. Selang beberapa bulan, jembatan itu sudah dibangun dengan kokoh meski belum bisa dilewati kendaraan karena masih ada proses finishing. Jembatan yang menghubungkan kedua arah jalan tol yang baru dibangun itu akan selesai antara 4-5 bulan ke depan. Setiap aku datang ke lokasi pembangunan jembatan untuk mengatur para pekerja, aku selalu merasa ngeri dan bersalah atas kejadian di malam jahanam itu. Bayangan wajah dan suara tangisan mereka seolah mendengung di telinga dan di pelupuk mataku. Bahkan ketika bekerja lembur, aku beberapa kali melihat anak-anak kecil bermain di bawah jembatan itu seraya menunjuk-nunjuk ke arahku. Terima kasih sudah mengikuti kisah-kisah mistis di Pena Hitam Cermis. Sampai jumpa di kisah selanjutnya.